GPIO merupakan sebuah proyek berkonsep IoT di mana user dapat memantau dan mengatur nyalanya beberapa lampu melalui internet. Dalam proyek ini, kita memerlukan beberapa alat dan bahan, di antaranya Raspberry Pi, merupakan komputer seukuran kartu ATM yang memiliki fungsi sama seperti komputer pada umumnya, namun terdapat beberapa fitur yang berguna dalam proyek IoT, seperti GPIO yang dapat disambungkan dengan sensor dan kemampuan Raspberry untuk dijadikan server. Breadboard merupakan papan yang berfungsi untuk merancang rangkaian sederhana dan pengguna tidak perlu melakukan solder. LED sebagai simulator lampu rumah. Resistor sebagai penahan untuk memperkecil atau memperbesar arus listrik. Kabel jumper berfungsi untuk menghubungkan komponen elektronik. Memasuki tahapan rangkaian dan programming. Yang pertama, tancapkan LED pada breadboard. Kemudian, hubungkan pin GPIO dan ground pada Raspberry ke LED menggunakan kabel jumper. Lalu, letakkan resistor di antara kabel dan LED untuk mengatur besar arus listrik. Kemudian, nyalakan Raspberry. Buat folder dengan nama Smart Home. Dalam folder tersebut, buat folder statik dan template. Kemudian, download template admin LTE, kemudian ekstrak, copy folder disk, plugin, dan build ke dalam folder statik. Buat beberapa file HTML untuk halaman login, register, dashboard, dan kontrol lampu, kemudian simpan ke dalam folder template. Lalu, install Flask dan SQLite. Kemudian, buat file iot.py yang akan disimpan di folder utama aplikasi. Buka Tony IDE, kemudian import library yang diperlukan, setting database untuk menjalankan fungsi login dan register, membuat kelas yang berisi perintah untuk membuat database, serta tabel user untuk menyimpan data. Setting GPIO untuk mengatur output LED. Membuat root untuk menampilkan halaman login, membuat root untuk proses register yang berfungsi untuk menerima dan menyimpan data yang dimasukkan ke dalam halaman register. Membuat root untuk proses login yang berfungsi untuk memeriksa kesesuaian data dalam tabel user. Membuat root untuk proses logout yang berfungsi untuk menghapus session dan keluar dari aplikasi. Kemudian, setting proses kontrol lampu. Dalam setting ini, kita perlu membuat root berisi sinyal pada program. Lampu manakah yang harus dinyalakan maupun dimatikan. Yang terakhir, menentukan alamat web server kontrol IoT.